Nah, seperti biasanya kita menggambar diagram blok dulu. Ya, supaya cantik kita bikinlah judulnya. Supaya keren kita bikin bahasa Inggrisnya. Ini gitu ya. Nah, pembatas arus yang konvensional yang dari dulu-dulu dibuat, korslet pun dia, kalau memang tadinya 1 ampere dibatasi, tetap 1 ampere dia arusnya. Nah, tapi kalau yang sekarang, ya itu nggak bisa dibuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau dibiarkan arus itu jalan terus, dia merusak rangkaian yang meminta kelebihan arus tadi. Jadi dia bagusnya diputuskan. Nah, jadi rangkaiannya dimulai dari 1 blok di sini sebagai sumber arus dan tegangan. Ada 1 blok khusus untuk itu kerjanya. Ini misalnya trafo dan dioda, kapasitor, gitu. Kemudian berikutnya ada di sini regulator tegangan. Nah, ini udah kita kerjakan ini. Regulator tegangan ini artinya tegangan yang bisa diatur-atur. Misalnya mau 5 volt, keluar 5 volt. Nah, kita waktu itu sudah buat ini dengan menggunakan MCP 4131. Nah, kemudian dari regulator tegangan ini ada di sini pembatas arus. Inilah pembatas arus. Jadi pembatas arus ini nah, berikutnya setelah pembatas arus barulah ada beban. Inilah bebannya. Beban ini ya apalah. Nah, pokoknya dia bebannya. Apa yang terjadi kalau arus lebih? Nah, begitu dia kan gitu. Nah, dari persoalan ini, arus ini kan kemungkinan lebih atau kurang. Kalau kurang nggak masalah, yang masalah berlebih. Ini kasih laporan ke microcontroller. Bahwa arus berapa sekarang. Sekalian ditampilkan displaynya. Nah, kemudian kalau arus ini berlebih dari yang ditetapkan, apa yang dilakukan? Nah, ini bekerja sebagai pemutus arus. Dia putuskannya arus.
Nah, kemudian Anda putuskannya arus. Bagaimana lagi menyambungkannya? Berarti di sini harus ada semacam tombol untuk reset. Kalau misalnya sudah diperbaiki, sudah diperiksa rangkaiannya, yang bikin kelebihan arus itu, supaya arus kembali jalan, harus tekan tombol reset ke microcontroller. Apalagi yang perlu? Yang perlu arusnya mau berapa? Kan harus di setel. Jadi harus ada di sini. Setting arus maksimum. Karena kita mau setel arus 1 ampere misalnya, atau 500 miliampere, bisa diatur-aturnya. Dikasih tahu, ini setting arus ini. Harus ada, supaya jangan nanti 1 ampere terus. Perlu 2 ampere, nggak bisa lagi dia. Kemudian perlu lagi display. Kita perlu display. Berapa setting arus maksimum? Berapa arus sekarang? Nah, ada display. Lalu kalau kita lihatlah gambar diagram blok ini, apa lagi yang kurang di sini? Nah, kemudian yang ini kalau kita lihat gambar, sebenarnya yang ini dari sini kemari. Nah, ini sebenarnya satu blok ini. Kemudian satu blok lagi, ini satu tempat. Satu blok lagi, dia sebenarnya ini satu blok juga ini semua. Kalau ini bisa juga bersatu di dalam, tapi pada umumnya dia masih bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau udah kita lihat sekarang gambar-gambar ini dan blok-bloknya ini, yang kita kerjakan itu yang blok yang kedua ini, karena ini satu sistem ini semua, satu sistem semua. Nah, sekarang kita lihatlah regulator tegangan ini LM317. Pemutus arus ini bisa relay, bisa SSR. Pembatas arus ini bisa ACS712. Sensor arus yang kita bikin ini. Nah, pembatas atau sensor arus. Nah, kayak gitu aja lah. Supaya lebih murah lah pekerjaannya. Ini ACS712. Kemudian display TM1637. Nah, lalu sensor ACS712 ini itu tergantung kepada keperluan beban. Kalau bebannya tidak lebih 5 ampere, 3 ampere, cukupnya ini yang ACS712 yang 5 ampere saja. Lalu pemutus arusnya pun bisa SSR di sini. Bagusnya begini aja aku bikin. Nah, gini aja lah. Karena nggak mesti mereknya Omron ya kan. Nah, ada yang nggak bermerek pun dia.
Nah, regulator tegangan di sini enggaknya perlu yang bagus sekali. LM317. LM317 ini sudah bisa 1,5 ampere. Cuman dia harus lengkap dengan pendingin lah. Heatsink. Supaya panasnya itu langsung terbuang cepat dia. Dan heatsinknya harus ukurannya besar, kira-kira paling tidak 2 cm x 10 cm gitu, biar nyebarannya cepat.